Ya, teman-teman, kita ketemu lagi di channel edukasi dan motivasi, channelnya orang-orang kampus, dunia kampus, yang membahas beragam tema atau topik yang terkait dengan penulisan karya ilmiah, proses belajar mengajar, soal motivasi dan inspirasi, yang semuanya berkaitan dengan keberadaan kita sebagai insan akademik atau sivitas akademika di kampus manapun di Indonesia. Nah, teman-teman, kali ini saya ingin membahas terkait dengan salah satu topik atau isu yang selalu menjadi penting, relevan untuk dibahas terkait dengan penulisan karya ilmiah, atau ketika teman-teman membangun satu argumen, apakah itu dalam bahasa lisan maupun dalam bahasa tulisan. Nah, kali ini kita berbicara tentang topik apa disebut dengan one day, one reference, ya. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan terkait dengan topik one day, one reference, satu hari, satu referensi. Kita perlu mendefinisikan terlebih dahulu secara sederhana apa yang dimaksud dengan referensi, dan kemudian kita akan bicara tentang bagaimana arti penting referensi itu dalam memberikan dukungan atau support terkait dengan argumentasi-argumentasi yang kita bangun, baik ketika kita berdialog, berdiskusi, menyampaikan sesuatu secara lisan ataupun dalam bahasa tulisan. Nah, teman-teman, ketika kita berbicara tentang referensi, maka sebenarnya kita sedang berbicara tentang sebuah kepustakaan atau bicara tentang rujukan terkait dengan hal-hal apa saja yang kita akan gunakan sebagai semacam dasar atau basis berpikir kita, atau sebenarnya rujukan yang terkait dengan dukungan terkait dengan tesis yang ingin kita sampaikan. Tentu ada banyak lagi definisi-definisi kegunaan dari referensi. Nah, ketika kita berbicara tentang referensi, ya tentu sebuah karya tulis akan terkait dengan kepentingan hadirnya referensi yang perlu dipandang sebagai satu instrumen yang tidak boleh tidak hadir dalam pikiran kita, atau di dalam tulisan-tulisan kita, dalam statement-statement yang kita buat. Karena sekali lagi, bahwa kita secara pribadi pasti tidak mungkin untuk menyampaikan argumentasi dan melepaskan diri dari argumentasi-argumentasi yang ada sebelumnya yang merupakan basis pijakan kita atau rujukan untuk memberikan pembenaran, penguatan terkait dengan apa yang kita akan sampaikan. Nah, berbicara tentang referensi, tentu para mahasiswa insan akademisi, insan kampus selalu akan berpikir terkait dengan adanya sebuah karya tulis, ya, fakta data yang hadir dalam dokumen seperti jurnal, seperti buku, dan rekaman-rekaman yang lain yang sifatnya bisa dirujuk, yang sifatnya bisa digunakan dalam rangka untuk memberikan dukungan terhadap argumentasi kita, apakah memperkuat argumentasi kita, menolak argumentasi orang lain, atau menyetujui argumentasi para pendahulu-pendahulu kita. Jadi peran penting referensi, rujukan, kepustakaan, ya, data, fakta yang terekam itu ya, secara langsung akan memberikan semacam tingkat kepercayaan yang tinggi kepada pembaca dari karya yang kita sampaikan atau dari argumentasi yang kita alirkan kepada dalam sebuah forum atau diskusi yang ada, yang kita hadiri dan sebagainya. Jadi keberadaan referensi ini tentu ya seperti yang teman-teman bisa lihat di belakang saya, referensi yang sifatnya paper base, ya, buku-buku yang ada, dan tentu saya memiliki perpustakaan online dalam bentuk soft file yang tentu di era digital ini memainkan peranan penting dalam tingkat kecepatan dalam memberikan support system terhadap konstruksi argumentasi atau gagasan-gagasan yang ini kita sampaikan. Jadi teman-teman, ketika kita berbicara tentang referensi, ketika teman-teman melakukan proses dialektika atau berargumentasi secara lisan dan tulisan, upayakan bangun sebuah kebudayaan untuk paling tidak mendasarkan pemikiran-pemikiran kita terkait dengan referensi-referensi yang ada. Karena ini menambahkan tingkat kepercayaan pembaca karya kita atau pendengar kita untuk meyakini bahwa kita bukanlah insan akademik yang hanya berpikir dalam basis empiris, artinya mengalami sebuah pengalaman grounded semata-mata tanpa adanya dialektika atau
diskursus yang terkoneksi dengan hasil-hasil riset yang sebelumnya atau tulisan-tulisan pemikiran-pemikiran dari para ilmuwan-ilmuwan sebelumnya. Semakin tinggi tingkat kemampuan kita dalam menggunakan referensi, maka tingkat kepercayaan pembaca itu, tingkat keyakinan mereka terhadap argumentasi-argumentasi kita itu semakin baik ya, semakin mudah untuk diapresiasi dan sebagainya. Jadi ketika teman-teman mau melakukan penulisan karya ilmiah, apakah dalam bentuk paper-paper kuliah atau kemudian skripsi, tesis atau disertasi, bagian ini, referensi ini merupakan hal yang tidak bisa diabaikan, disepelekan, atau kemudian dipandang sambil lalu begitu saja, asal-asalan teman-teman untuk mengutip dan sebagainya. Nanti pada video-video yang lain, konten yang lain, kita akan buat bagaimana cara mencari referensi dalam konteks kita sebut saja nanti ring 1, ring 2, dan ring 3. Yang saya maksud dengan ring 1 adalah referensi-referensi yang paling dekat dengan studi yang kita lakukan. Artinya bisa saja merupakan turunan dari topik-topik yang kita bicarakan atau dari riset-riset yang sudah dilakukan. Mohon maaf teman-teman, lagi batuk nih. Nanti juga kita akan coba buat satu konten yang dapat menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara menggunakan referensi, menempatkan referensi di dalam paragraf-paragraf itu, di dalam bagian-bagian mana perlu kita dukung dengan referensi, dan tentunya referensi-referensi jenis apa, terbitan tahun berapa, siapa pengarangnya, siapa yang membuat literatur itu, referensi itu juga memainkan peranan penting dalam konteks pengambilan keputusan kita, referensi mana yang kita mau pakai dan mana yang tidak. Sebab ini juga punya arti penting. Misalkan ketika teman-teman mau menggunakan sebuah teori tertentu, tentu jauh lebih baik direkomendasikan untuk menggunakan teori-teori atau tulisan-tulisan, referensi-referensi yang memang dihadirkan oleh sumber yang pertama, ya, paling tidak paling dekat dengan sang pembuat perdana, ya, argumentasi perdana. Ini menjadi hal yang penting buat teman-teman. So, teman-teman, pastikanlah bangun budaya selalu membaca referensi-referensi yang mutakhir. Yang saya maksud dengan referensi-referensi mutakhir itu adalah hasil-hasil tulisan, hasil-hasil riset yang paling update, ya. Ada yang mematok antara 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun terakhir, bahkan ada yang sangat ekstrem mengatakan di tahun yang sama, ya. Jadi teman-teman sesuaikan saja dengan nilai kepentingan, sebab ketika teman-teman misalkan meriset sejarah, itu tentu pemberlakuannya akan berbeda. Semakin lama sumber Anda, maka itu semakin dianggap valid dan reliable atau bisa dipercaya. Nah, tetapi dalam bidang-bidang ilmu yang lain, tentu hal itu tidak bisa diberlakukan, tetapi aspek kemutakhiran, relevansi, kebaharuan itu dalam dimensi novelty, itu menjadi sebuah tuntutan yang tidak bisa kita abaikan, ya. Jadi dalam pemilihan referensi, bijaklah teman-teman untuk melihat referensi-referensi mana yang paling dapat memberikan support atau dukungan yang sangat baik, yang mudah, ya, easy to understand, ya, mudah untuk dimengerti dan mudah untuk diterima oleh pembaca riset kita atau tulisan kita. Ya, saya kira begitu dulu teman-teman. Saya opkan dulu di sini, sampai di sini dulu berbicara tentang referensi, tetapi seperti yang saya katakan tadi, one day, one reference. Artinya, biasakanlah diri teman-teman untuk mengutip atau membaca, menjelajahi satu referensi setiap hari, ya, dan kemudian bukan hanya sekedar membacanya, tetapi membawa referensi itu ke dalam tulisan kita, ke dalam pikiran kita, ke dalam benak kita, sehingga sekali lagi kita akan kaya dengan literatur-literatur atau referensi-referensi, sehingga tidak ada lagi dosen Anda atau siapapun yang membaca karya Anda yang meragukan bahwa Anda adalah orang yang terputus atau terlepas dari pemikir-pemikir sebelumnya. Nantikan konten-konten video yang berikutnya terkait dengan bagaimana cara mencari, melacak referensi, sebagaimana ada dalam permintaan dalam video yang lain ketika ada sobat yang memesan konten berikutnya bahwa kalau bisa buat konten bagaimana caranya untuk mencari referensi. Ya, saya kira ini gagasan yang baik, ide yang baik. Saya senang bahwa ada pemerhati yang membutuhkan konten-konten seperti itu. Nah, jikalau ada di antara teman-teman yang memang merasa kesulitan
terkait dengan sebuah proses-proses pembelajaran penulisan karya ilmiah atau berpikir secara intelektual, secara komprehensif, secara strategis, dan yang lain-lain, teman-teman bisa komen di bawah ini, berikan masukan dan juga mungkin saran, arahan, tawaran terkait dengan hal-hal yang mungkin bisa memperkaya ruang ini dan bagi kita semua, teman-teman. Jadi, ruang ini adalah ruang kita bersama selama kita hidup, selama kita memiliki tugas dan tanggung jawab seorang akademisi, seorang ilmuwan, maka kita perlu membudayakan yang namanya sharing knowledge, ya. Bagaimana berbagi pengetahuan yang ada. Oke, kita sampai di sini dulu, teman-teman. Tetap semangat, kerjakan tugas Anda. Setiap pekerjaan yang dikerjakan setiap hari pasti akan membawa atau menibahkan teman-teman pada tujuan untuk menjadi seorang sarjana yang mumpuni, ya. See you.